가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nasika Karisa Zalia di materi akuntansi perpajakan. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang bab 8 yaitu properti investasi. Nah, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimanakah perlakuan perpajakan yang Anda ketahui untuk sewa. Jadi itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama yaitu untuk sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease. Itu bisa dilihat tabelnya. Itu untuk lesser itu dia pajak penghasilan sama dengan angsuran pokok ditambah bunga. Penghasilan itu merupakan bukan objek PPh 23 tetapi pengenaan pajaknya dilakukan dengan perhitungan akhir tahun dalam SPT tahunan. Lalu juga beban penyusutan aset tetap itu bebannya yang tidak boleh dikurangkan atau non deductible expenses. Terus beban penyisihan piutang tak tertagih itu merupakan beban yang dapat dikurangkan atau deductible expenses. Nah, mekanisme angsuran pajak PPh 25 diatur oleh UU PPh. Sedangkan pajak penghasilan pada lease itu beban sewa sama dengan angsuran pokok plus bunga. Beban sewa itu beban yang dapat dikurangkan, deductible expenses. Nah, beban sewa itu merupakan bukan objek pajak PPh 23. Lalu beban penyusutan aset tetap yaitu beban tidak boleh dikurangkan atau non deductible expenses. Untuk pajak pertambahan nilainya pada lesser itu dia memungut PPN atas penyerahan barang model kepada lease. Nah, sedangkan untuk pajak pertambahan nilai di lease itu tidak ada ya teman-teman. Lanjut yang kedua yaitu sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Yang pertama pada leaser pajak penghasilan itu beban yang penyusutan aset tetap. Nah, beban yang dapat dikurangkan atau deductible expenses. Penghasilan sewa, objek pajak atau PPh pasal 15 atau PPh 23. Sedangkan pajak penghasilan pada lease itu beban sewa, beban yang dapat dikurangkan atau deductible expenses untuk penyewaan barang modalnya termasuk objek PPh 23. Nah, untuk pajak pertambahan nilainya untuk di lesser itu memungut PPN atas jasa sewa yang diberikan, sedangkan pada lease itu tidak ada pajak pertambahan nilainya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu pada tanggal 25 Juli 2011 dijual mobil box sebagai kendaraan operasional seharga 60 juta. Pada saat dijual, bagian akuntansi mencatat dengan mendebit kas dan mengkredit kendaraan sebesar 60 juta. Selama tahun 2011, penyusutan mobil tersebut belum dihitung dan dibebankan. Mobil dibeli pada tanggal 16 April 2010 seharga 80 juta. Metode penyusutan garis lurus, berapakah besarnya penyusutan 2011 dan laba rugi fiskal atas penyusutan kendaraan tersebut? Jadi yang pertama kan nilai buku pada mobil akhir tahun 2010, lalu masa manfaat mobil menurut pajak itu adalah 6 tahun. Jadi kita menghitung penyusutan tahunan mobilnya dulu. Jadi caranya yaitu nilai perolehan dikurang nilai residu per masa manfaat. Nah, jadi sama dengan 80 juta dikurang 0 karena nilai residunya itu 0 per 6 tahun yang menghasilkan 13.333 perak per tahun. Nah, kita kan sudah ketemu nilai penyusutan mobil per tahunnya. Lalu penyusutan selama 8 bulan dari bulan April hingga bulan Desember
itu kan jadinya sama dengan 8.888.888 perak. Maka nilai buku mobil pada akhir tahun 2010 itu sama dengan nilai perolehan dikurang total penyusutan, sama dengan 80 juta dikurang 8.888.888 rupiah yang menghasilkan 71.111.112 rupiah. Nah, sehingga besarnya penyusutan pada tahun 2011 adalah kita menghitungnya nilai buku awal dikurang residu per masa manfaat. Nah, sama dengan 71.111.112 rupiah dikurang 0 karena nilai residunya 0 per 6 tahun menghasilkan 11.851.852. Nah, maka besarnya penyusutan mobil untuk tahun 2011 itu adalah sebesar 11.851.852 rupiah. Nah, lalu untuk menghitung laba rugi fiskal atas penjualan mobil, kita tuh perlu mengetahui nilai buku mobil pada saat penjualan. Nah, nilai buku mobil pada akhir tahun 2011 itu adalah dihitungnya dengan cara nilai buku awal dikurang total penyusutan, sama dengan 80 juta dikurang 13.333.333 rupiah itu sama dengan 66.666.667 rupiah. Seperti itu. Lalu karena ini mobilnya kita jual dengan harga 60 juta, maka kita tuh mendapatkan kerugian. Nah, sebesar berapa? Jadinya kita hitungnya itu harga jual dikurang dengan nilai buku. Jadi kan nilai bukunya sudah dihitung ya. Jadinya 60 juta dikurang 66.666.667 rupiah yang menghasilkan minus 6.666.666 rupiah. Jadi kerugian kita tuh sebesar 6.666.666.7 rupiah. Nah, sebagai aset tetap yang termasuk kelompok 2, rugi penjualan mobil ini dikenai pajak final sebesar 2,5% dari harga jual, yaitu 2,5% kali 60 juta menghasilkan 1.500.000. Lanjut untuk soal yang ketiga, soal terakhir, yaitu pada tanggal 31 Oktober 2011 itu PT Tahu membeli seperangkat komputer senilai 4 juta. Lalu berapakah biaya penyusutan atas komputer tersebut pada tahun 2011 berdasarkan ketentuan pajak, straight line, dan double declining balance? Nah, berdasarkan metode straight line itu rumusnya biaya perolehan dikurang nilai residu per masa manfaat, yaitu berarti 4 juta dikurang 0 karena nilai residunya 0 per 3 yang menghasilkan 1.333.333 rupiah, 33. Sedangkan untuk metode double declining balance itu rumusnya saldo buku awal dikali 2 per masa manfaat. Jadi karena saldo pada soal ini tuh biaya penyusutan komputernya dibeli pada tanggal 31 Oktober 2011 sebesar 4 juta, masa manfaat komputer menurut pajak itu 3 tahun, maka 4 juta dikali 2 per 3 sama dengan 2.666.667 rupiah. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.